Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Suwarno, Bang Beno bersama istri dan keluarga, khusus Mak Mariah bersama keluarga besarnya. Doain keluarga mudah-mudahan sehat walafiat, dan diberikan berkah rezeki yang halal yang banyak buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian anak yang diakikah Ananda Muhammad Khairul Ajam. Salah nyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para bapak, saudara-saudara, seluruh jamaah pengajian setiap malam Senin warga lingkungan setempat, dan sekaligus malam hari ini adalah malam walimatul akikah keluarga besar Bapak Suwarno, yang mudah-mudahan hadir kita turut serta kita mengiringi doa untuk keluarga. Hadir kita insya Allah akan menjadi satu catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur. Tidak ada satupun kekurangan. Semua nikmat begitu sempurna yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada malam hari ini kita masih mengikat tali silaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan saja silaturahmi kita, kumpul kita, insya Allah akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, serta kita umatnya yang sampai saat ini kita masih istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah sekalian saya hormati, gugurlah kewajiban Bang Suwarno, kewajibannya sebagai ayah, sebagai orang tua kepada anaknya. Setelah anaknya lahir, mengikuti daripada dan mengamalkan daripada salah satu syariat yang dianjurkan oleh Allah kepada Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengakikahkan putranya. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan saja akikah untuk Ananda Muhammad Khairul Ajam bin Suwarno mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak ini anak menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, biar sehat, biar gampang dididik, biar punya akhlak kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan ini anak menjadi anak yang nantinya menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, kewajiban kita sebagai orang tua dan harapan kita sebagai orang tua dan doa kita sebagai orang tua kita tidak pernah putus-putus. Kita selalu berdoa, berharap, bercita-cita bahwa anak kita, generasi kita, keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu harapan kita sebagai orang tua. Kalau meminjam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang ditoreh di dalam Al-Quran. Bagaimana agar kita punya keturunan, agar kita punya anak-anak yang nantinya disebut oleh Rasul menjadi waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh dan solehah. Minimal kita tutup mata, itu dia doain kita. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin.
Ya Allah, jadikanlah anak saya, jadikanlah keturunan saya, jadikanlah generasi saya keturunan yang soleh dan solehah. Itu harapan kita semua. Punya anak soleh, mempunyai anak yang solehah, pengen punya anak benar, pengen punya anak akhlaknya bagus. Tidak semudah kita membalikan tangan kita. Tidak semudah seperti orang makan cabai langsung pedes. Sudah banyak dicontohkan sebelum Nabi kita Muhammad SAW, para nabi dan rasul pun itu sudah mendapatkan bahwa anak itu selain daripada nikmat yang Allah berikan kepada orang tua, anak itu juga bisa menjadi sebuah ujian bagi orang tuanya. Maka yang pertama sekali, anak itu adalah merupakan amanah. Anak itu adalah merupakan titipan Allah. Orang yang menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa. Dan semua anak yang dilahirkan dari rahim orang tuanya, dari kita semuanya, itu anak kita semuanya dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Kulu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Bapak ibunya lah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, anak itu Nasrani, anak itu Majusi. Jadi kalau bisa kita umpamakan anak-anak kita itu, Pak, seperti kertas yang putih. Siapa yang menjadikan itu ada tokta hitam, ada titik hitam, ada titik hijau, ada warna-warni dalam kertas yang putih itu? Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah. Makanya di sini kita punya tanggung jawab yang berat, punya tanggung jawab kewajiban dunia dan akhirat dalam membimbing dan membina generasi-generasi kita, anak-anak kita. Ada anak yang nantinya bisa memberikan keselamatan bagi orang tuanya, dapat menghantarkan orang tuanya masuk ke dalam surga. Itu yang kita harapkan. Ada juga anak yang menjadi penjegal, pembegal bagi orang tuanya, bisa menjerumuskan itu orang tuanya masuk ke dalam neraka. Bukan hanya nanti masuk surga, masuk neraka, di dunia pun sudah mulai terlihat. Ada anak yang nyengsarain orang tua, nyusahin orang tua. Maka kita dituntut oleh syariat Islam, dituntut oleh ajaran Islam, bahwa kewajiban orang tua kepada anaknya dalam urusan pendidikan dan segala-gala yang lain itu nanti dapat dihantarkan kita oleh anak-anak kita ke gerbang pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut bahwa anak itu adalah merupakan nikmat, hadiah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita semua nih yang sudah pada punya anak, kemudian saat ini anak kita punya anak lagi, punya cucu, kita sebutkan kita. Itu adalah hadiah terbesar, nikmat yang sangat istimewa, yang disebut di dalam Quran adalah qurrata a'yun. Anak kita itu disebutnya adalah qurrata a'yun. Sebagai apa? Sebagai penyejuk pandangan. Punya rumah mewah, hidupnya sudah bertahun-tahun berumah tangga, tidak pernah dikasih momongan, bahasa kita ini.
hampa hidupnya. Ada barangkali saudara kita demikian, rumahnya mewah, harta melimpah ruah, udah puluhan tahun berumah tangga, ya berdua doang dia, orang punya keturunan. Ada yang baru 1 tahun besok ngerojol, ada yang 1 tahun lagi besok ngerojol lagi, yang besok lagi ngerojol lagi, ada yang gampang banget buntingnya, gampang banget punya anak. Itu orang tua kita dulu tuh, anaknya banyak banget tuh Bang Ali ya. Ada yang 10, ada yang punya 12. Paling itu 8. Nah, paling dikit 8 itu. Iya, itu. Orang dulu. Emang apa sih itu orang dulu punya anaknya banyak? Ya orang KB 1. Itu. Yang kedua, emang mainnya di situ doang orang tua kita. Sumur dapur. Oh, ya. Orang pernah ayab-ayaban. Begitu. Ada family. Maka beruntunglah bagi kita yang kita dikasih keturunan berupa anak, dan anak ini adalah merupakan nikmat yang disebut adalah qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan. Buat apa sih kita terceker tiap hari? Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Ya, kita nyari, ya usaha apa itu? Kalau pala jadi kaki, kaki jadi pala, usaha apa itu? Artinya semuanya untuk anak. Itu anak qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan. Kita coba dah, kalau kita pulang dari mana-mana, yang pertama yang akan kita sapa masuk ke rumah kita itu adalah anak. Dan di mana-mana kita berada, itu pasti pikiran kita yang pertama adalah anak. Di situ hebatnya Allah memberikan hati yang kuat orang tua kepada anaknya, terus nyambung. Qurrata a'yun, penyejuk hati kita, penyejuk pandangan kita. Maka anak inilah yang pertama Allah sebut di dalam Quran sebagai nikmat, hadiah yang teristimewa yang Allah berikan kepada sepasang suami istri. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah ada kewajiban-kewajibannya, kewajiban orang tua kepada anaknya, kewajiban anak kepada orang tuanya. Ini semuanya adalah bersumber kepada ajaran kita, yaitu ajaran Islam yang kita anut. Pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang soleha, pengen punya anak yang benar, pengen punya anak yang taat, yang bakti kepada kita orang tua. Nah, anak-anak kita itu semuanya adalah fitrah yang dilahirkan oleh kita. Ketika kertas putih kita taruh tinta hitam, akan terlihat tinta hitam. Kita taruh warna kuning, akan terlihat warna kuningnya. Ditaruh warna biru, akan kelihatan warna birunya. Itulah anak kita. Siapa yang naruh itu? Adalah kita orang tua. Bahwa kita kewajiban nanti. Maka Rasulullah menyatakan itu dalam satu hadisnya, ma fil aba fil abna. Anak mah bagaimana orang tua. Anak itu fotokopiannya orang tua. Anak itu adalah cerminan dari orang tuanya. Ma fil aba fil abna. Kalau babaknya begitu, ya anak juga begitu. Kalau pohon pisang ditebang, pasti itu akan tumbuh pohon pisang lagi. Ya. Pohon pisang kita tebang, tunasnya pasti akan tumbuh pohon pisang. Enggak mungkin pohon ganyong, enggak mungkin pohon singkong, pasti pohon pisang. Ada orang tua kita nyebut tuh pepatahnya dulu, kalau buah itu jatuh enggak jauh dari pohonnya. Jadi kalau babaknya begitu tuh, jangan sampai tuh. Kalau dia nular kebaikan orang tuanya, bagus. Ini yang khawatir orang tuanya udah rusak, nanti fotokopiannya juga akan ikut rusak. Maka sayangi anak-anak kita, karena mereka fotokopiannya kita.
Sayangi anak-anak kita karena mereka adalah cerminan dari kita orang tua. Ma fil aba fil abna. Orang tua anak itu adalah bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya kalong, anaknya kampret, bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Jangan sampai begitu tuh. Masya Allah. Ustadz, saya udah capek ngurusin anak saya sekolahin udah, saya mesantrenin udah, saya kasih pendidikan agama udah. Ustadz bagaimana? Nih bocah masih bandel baik. Nabi Nuh alaihissalam sudah mencontohkan. Dia dakwah 950 tahun. Dia seorang nabi, seorang rasul. Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Allah? Laisa min ahli. Itu bukan keluarga kamu. Artinya apa? Kewajiban orang tua gugur. Selesai. Kita udah nyekolahin, udah mesantrenin, udah ngasih pendidikan. Itu bocah masih begitu baik. Itu namanya adalah ceritanya Nabi Nuh alaihissalam. Itu bentuknya anak adalah ujian dari Allah. Ngurut dada, kita megang dada. Ya Allah, kok anak gua begini ya. Bari ngurut dada, bari megang dada. Dan sambil kita flashback kepada dulu kita lagi jadi anak. Gua dulu kalimat begitu ya sama orang tua gua. Itu tuh. Karena anak itu fotokopian orang tua. Bocah kita kalau minta duit tuh gegoseran loh. Ya, orang tahu orang tuanya kita lagi punya duit apa orang punya duit. Wah, ngamuk-ngamuk. Ketika anak begitu tuh pegang dada kita, ngurut dada kita. Dulu gua begitu tuh. Sambil kita berpegang kepada tadi Nabi Nuh alaihissalam, bahwa anak itu adalah merupakan ujian dari Allah. Nabi Nuh seorang nabi dan rasul masih diuji oleh keluarga dan oleh keluarganya, anak dan istrinya. Itu ukuran nabi. Bagaimana kita yang bukan nabi dan bukan rasul. Jadi sambil kita berdoa, Pak, kalau punya anak bandel, punya anak nakal, sambil kita doa. Ya, sambil kita doa. Mana doanya tuh? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka teladannya kita sebagai orang tua harus menjadi cermin bagi anak-anak kita. Makanya Rasulullah SAW itu menjelaskan dalam sebuah hadisnya, arba'un min sa'adatil mar'i. Kalau pengen punya anak soleh, pengen anak bener, pengen anak itu gampang nurut apa kata orang tua, udah ajan langsung berit, baik itu bocah ke musola, udah ngambil sarung, udah langsung baik dia ke musola, gampang banget diatur. Kata Rasul, antakuna jaujatuhu soleh. Jadilah engkau seorang ayah dan seorang istri, seorang ibu yang soleh dan soleha. Artinya jadilah cerminan untuk mereka. Jadi kalau udah maghrib, pas waktu maghrib, ya, kalau kita nyuruh anak, jangan kita lagi megang joran. Megang apa? Megang sejadah, udah pakai kain sarung. Ayo kita ke musola toh. Bocah ngikut nggak tuh? Ikut, insya Allah. Tapi kalau kita lagi megang HP, kita lagi nonton TV, kita lagi megang joran, mohon maaf. Ayo dong ke musola dong. Tuh bocah berit apa kagak tuh? Berbalik ngomong, lebaba juga begitu ya. Tuh bocah sekarang mah. Iya. Makanya antakuna jaujatuhu soleh itu yang penting. Jadilah kita seorang ayah yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jadilah kita sebagai ibu yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kalau lagi emosi jangan di depan anak. Lagi marah-marah jangan di depan anak. Yang ribut-ribut kecil mohon maaf dalam rumah tangga barangkali jangan sekali-kali di depan anak. Itu psikologis untuk anak kita.
Jadi kita yang dituntut menjadi teladan, yang menjadi contoh untuk anak-anak kita. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 4 ciri keluarga. Di dalam Quran itu ada 4 ciri keluarga. Yang pertama, ada seorang ayah, seorang suami yang kafir, tapi istrinya beriman. Ini di dalam Al-Quran. 4 ciri keluarga di dalam Al-Quran. Yang pertama, ayah kafir, suaminya kafir, tapi dia punya istri beriman. Rumah tangga siapa nih dalam Quran? Rumah tangga siapa nih? Rumah tangga Fir'aun. Fir'aun kafir, istrinya Siti Asyah beriman. Ada enggak di kampung kita, orang kita, tetangga kita yang dekat sama kita yang begini? Ada enggak? Yang suaminya kafir, istrinya beriman. Hah? Suaminya bejat, suaminya jauh ibadah, enggak mau ibadah, orang mau sembahyang. Ya, digul banget ini lakinya. Ya, digul. Tapi istrinya solehah banget itu. Solehah, ada nggak yang begitu? Ada. Lakinya ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kerjaannya begitu baik. Madang pengen yang enak baik. Ngerokok pengen Samsu. Tuh kerja kagak, gawe kagak, depong baik di rumah. Bininya yang sungsang sumber kecarian ke sono kemari buat ngidupin keluarga. Sembahyang dia orang mau. Ini Fir'aun. Istrinya Asia masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Ini jangan sampai yang ini. Ini kita nih jangan sampai nih. Itu disebut keluarga Fir'aun tuh pengecut yang begitu tuh. Ya. Yang kedua, ciri rumah tangga dalam Quran, suaminya beriman, istrinya kafir. Kitanya rajin ibadah sebagai suami, rajin ke musola, bergaul di masyarakat, gepiak ledar banget. Masya Allah, lakinya mah bener banget. Nyinggang bininya. Ya ilah, kan orang mah masing-masing punya bisa pada nilai itu. Ya ilah, lakinya mah bener banget itu. Ya, si Ali bener banget orangnya. Itu dapat bini. Iya ilah, itu begitu tuh. Ya rungsep banget dah. Oleh udah bel bini lu tukar sama panci beli dah begitu kata orang. Apa telur? Ya Allah, brengsek tuh adon begitu tuh, bini begitu tuh. Ya, kemana-mana udah kagak lagi izin sama suami, bring berangkat be. Ya, kagak taat sama suami, istrinya udah nusud, udah duraka. Ya, suaminya beriman, istrinya kafir. Keluarga siapa tadi? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi. Yang ketiga, suaminya kafir, istrinya juga kafir. Nih, ngeri nih, bang, ngeri nih. Suaminya digul, bininya digul juga. Naudzubillah, ini keluarga nih. Hancur. Masya Allah, udah kiamat nih rumah tangga kalau begini Bang Cot nih. Ya, hancur ini rumah tangga begini. Suaminya kafir, istrinya juga kafir. Keluarga siapa di dalam Quran nih? Abu Lahab. Hati-hati ini. Kita punya tanggung jawab Pak sama bini kita, sama anak-anak kita tuh nanti. Tanggung jawab itu. Gimana kalau kita jadi Abu Lahab, istri kita pun jadi istrinya yang durhaka, ngosrog-ngosrogin, ngompor-ngomporin. Tuh. Kita punya tanggung jawab sebagai suami. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap suami, setiap ayah itu punya tanggung jawab dan akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban.
Nih, jangan sampai keluarga kita seperti keluarganya Abu Lahab yang kafir, istri kita juga kafir. Jadi dua-duanya orang sembahyang, dua-duanya orang mau rajin ibadah, dua-duanya udah kesetanan. Udahan bini kita mah ngompor-ngomporin baik sama kita, ngosrok-ngosrokin baik. Udah deh bang, kalau hidup begini baik mah mendingan kita ngepet beda bang. Misalnya, ada yang begitu, ada. Ini baik-baik nih kita, ya. Karena kitanya sebagai suami dirongrong sama istri kita tuh, dibius sama istri kita tuh, dikompor-komporin sama istri kita tuh. Seperti ceritanya Nabi Adam alaihissalam itu, yang makan buah huri itu gara-gara bininya kan yang nyuruh, udah bang petik be bang, petik be bang. Tuh ngeri kita begitu tuh. Udah kata bini si Ali katanya, bang dagang telur mah gini-gini bayar orang aku. Coba lihat bang IGP gimana lu bang, udah bang kita ngepek beda bang, kita ngepek dah. Ini bahaya nih. Aduh, kiamat ini. Yang terakhir, yang keempat, ciri rumah tangga dalam Al-Quran adalah suaminya beriman, istrinya pun beriman. Enak nih mah. Suaminya soleh, istrinya pun soleha. Punya bini kemana-mana izin cium tangan sama lakinya. Bang, saya mau berangkat kondangan. Bang, saya mau berangkat ngaji. Bang, saya mau berangkat arisan. Tangan kita langsung ditarik, dicium. Assalamualaikum bang. Setahun sekali dia. Ada yang begitu? Ada nggak bini kita yang begitu? Ada nggak yang bini kita yang begitu? Ada nggak? Malik, ada yang begitu bini kita? Ya, kita ngomongnya di sini kagak ada beraninya. Kalau ngomong di rumah kita masing-masing orang berani sih. Habis itu centong mabur. Lah dari kita, istri kita itu kelak, istri kita itu cerminan kita. Kita dulu ibda binafsik, mulailah dari kita. Lah kitanya begitu, istri juga akan begitu. Cobalah, mengapa lu sih jadi begini? Orang mau cium tangan, lah abang juga orang resep sama saya, orang pernah cium tangan. Bang, mohon maaf, ini ada satu riwayat. Seorang suami yang mencium jidat istrinya itu sama derajatnya dia mencium Hajar Aswad. Oh sangit kata Bang Ali. Ya udah mulai besok lah. Benar ini. Riwayat dari Imam Ibnu Abbas. Dipraktekin, dibilangin dulu tadi gua ngaji begini, begitu bang maksud saya. Kalau pengen istri nurut, istri besok cium tangan. Seorang suami yang mencium jidat istrinya, nih, derajatnya sama, pahalanya sama, dia mencium Hajar Aswad. Tuh kalau bini kita lagi mau pulang kondangan, kita jegir depan pintu tuh. No, Hajar Aswad pulang. Siap gitu. Siap, no. Hajar Aswad pulang. Masya Allah. Dan seorang istri yang mencium tangan suaminya nih, kasih tahu bini kita nih. Nih Bang Warno nih ada bininya nih. Seorang istri yang mencium tangan suaminya sama dia derajatnya dengan sholat sunnah di makom Ibrahim sebanyak 27 rakaat. Udah pernah ke makam Ibrahim? Makam Jati sering, ya, makam gede sering, tapi ke makam Ibrahim yang di depan Ka'bah itu 27 derajat sekali istri mencium tangan suaminya sama dia, sama dengan halnya derajatnya 27 derajat. Siapa yang akan mengawali? Istri atau kita duluan? Siapa yang akan memulai? Mencium tangan atau jidat? Kita dulu. Cium jidat istri kita. Bentar Bang Cok di kasur. Sama itu. Sama itu.
Bukan hanya istri pulang dari mana-mana kita cium, di kamar kita begitu bilangin. Pegangin kepalanya. Iya pegangin kepalanya. Pegang sorry, gua cium medang. Gua cium lo gitu. Cium aja rasuan. Apaan katanya? Kalau malam hari ini kita mulai, besok istri kita mau kondangan, insya Allah akan mencium tangan kita. Besok dia mau arisan akan mencium tangan kita. Jadi jangan harap istri kita akan taat kepada kita kalau kita sebagai suami yang tidak memulai lebih dulu. Mulain Bang Ali ntar ya. Di atas kasur Bang Jod, di atas kasurnya. Pegang palanya itu, awas, pegang, mencium awas. Itu rasuan. Nah ini semuanya kita berharap rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita sebagai suami, sebagai orang tua, ayah, ibu, jangan lupa kita punya kewajiban yang mutlak. Kewajiban dunia akhirat untuk membimbing, membina, mendidik anak kita, membimbing, membina, mendidik istri kita. Dialah anak istri kita yang dapat menghantarkan kita nanti masuk ke dalam gerbangnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dari diri kita, berharap kita memiliki anak yang soleh dan soleha, istri yang solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita, istri kita semuanya Allah jadikan anak-anak istri yang soleh dan soleha, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir baca Fatihah satu kali lagi untuk Ananda Muhammad Hairul Ajam yang diakikah bin Suwarno. Mudah-mudahan kelak menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, biar sehat, biar gampang diatur, biar gampang dididik, biar panjang umur, nanti mata hatinya dibukakan untuk dapat menerima pelajaran pendidikan agama. Amin ya Rabbal alamin. Biar sehat Bang Warnonya, keluarganya biar bersehat, kita juga biar pada sehat semua. Berkah rezeki kita yang halal yang banyak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, kampung kita dijauhkan dari bahla Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah lakal hamdu ya Allah ya Rabb ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufrah min hufarin niran. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa anta musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahdi hadatina ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana marhuma wa tabarakatan maksuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.